Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan Bugis Makassar menjelang persalinan. Tapi sebelum itu, untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Oke, jadi kenapa saya membahas ini di video saya? Karena setiap saya berjaga di kamar bersalin itu saya selalu menemui hal tersebut. Tidak semuanya sih yang melakukan hal itu, tapi sebagian besar yang saya temui itu pasti melakukan salah satu dari hal yang akan saya sebutkan di video ini nantinya. Dan saya tidak tahu apakah di daerah lain juga seperti itu atau hanya di sini saja, karena saya kan dinasnya di sini, jadi yang saya tahu ya hanya di sini. Tapi kalaupun ada yang sama, ya tidak apa-apa. Jadi sebagian besar orang itu yakin bahwa dengan melakukan hal itu maka akan mempercepat dan memperlancar proses persalinan. Nah, apa saja sih itu kebiasaan menjelang persalinan yang diberikan untuk ibu hamil? Jadi ibu hamil atau inpartu itu artinya ibu hamil yang menjelang persalinan, atau ibu hamil yang sudah ada pembukaannya. Jadi itulah yang disebut dengan inpartu. Nah, hal apa saja sih yang biasa diberikan kepada inpartu untuk memperlancar proses persalinannya? Yang pertama adalah pemberian minuman bersoda. Biasanya diberikan Sprite. Pemberian Sprite untuk ibu hamil yang menjelang persalinan itu dianggap bahwa Sprite ini akan memperlancar proses persalinan. Jadi dengan minum minuman bersoda itu akan mendorong janin untuk cepat turun di jalan lahir dan keluar, cepat lahir. Nah, biasanya ibu hamil yang mungkin pada pemeriksaan awal baru pembukaan 3 atau pembukaan 2 itu sudah langsung disuruh minum minuman bersoda. Sudah dibelikan berkaleng-kaleng, bukan hanya satu tapi berkaleng-kaleng disuruh untuk minum. Jadi saya pernah mendapati pasien yang awal kontraksinya itu yang dia mulai rasakan itu pada saat jam 5 subuh. Jam 5 subuh, kemudian jam 8 pagi itu datang ke tempat saya, ke tempat kerja saya, kebetulan saya yang berdinas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata sudah pembukaan 3. Nah, setelah keluarganya tahu bahwa ibunya itu sudah pembukaan 3, keluarganya langsung beli minuman kaleng, minuman bersoda. Jadi ibunya itu disuruh minum. Nah, setelah siang jam-jam 11 itu ibunya itu mual, kemudian tidak lama muntah. Nah, setelah saya tanya, ibu sudah makan atau belum? Ibu bilang tidak. Jadi orang-orang tidak berpikir bahwa apakah ini ibunya sudah makan atau sudah sarapan lalu dikasih minuman bersoda. Jadi kan minuman bersoda itu akan menyebabkan peningkatan asam lambung. Apalagi kalau ibunya itu tidak pernah makan. Jadi yang dikasih cuma minuman bersoda, bukan makanan. Padahal yang dibutuhkan adalah nasi atau roti yang bisa memberikan tenaga untuk ibu. Kalaupun orang yakin bahwa pemberian Sprite itu bisa memperlancar proses persalinan, sebaiknya ibunya itu dikasih makan dulu, kemudian dikasih minuman bersoda. Dari sudut pandang medis, apakah memang benar pemberian minuman bersoda pada ibu dapat memperlancar proses persalinannya? Jadi sampai hari ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa pemberian minuman bersoda akan memperlancar proses persalinan. Jadi, saya sampaikan belum ada penelitian yang membuktikan bahwa itu pemberian soda itu bisa memperlancar proses persalinan. Hal yang kedua yang biasa saya temui adalah minum minyak goreng. Jadi, ibu hamil itu diminta untuk menghabiskan minyak goreng sebanyak 50-100 ml. Ya, sekitar itulah. Jadi meskipun tidak langsung satu kali habis atau satu kali minum, itu bisa diminum sedikit-sedikit, tapi harus habis sebelum proses persalinannya dimulai. Jadi kalau menurut saya itu tidak masalah, karena
minyak kan bisa dikonsumsi, jadi aman lah, apalagi cuma 1 kali dan tidak banyak juga. Tergantung dari ibunya apakah memang mau atau tidak. Kalau misalnya ibu hamilnya juga percaya bahwa minum minyak kelapa atau minyak goreng itu dapat memperlancar proses persalinan, ya itu tidak masalah. Jadi orang-orang meyakini bahwa minum minyak goreng itu bisa memperlancar proses persalinan. Jadi sebelum minum itu ibu hamilnya disuruh niatkan dalam hati bahwa nanti semoga proses persalinannya itu lancar atau licin seperti masuknya minyak goreng ini ke tenggorokan. Seperti itu, jadi dilancarkan. Nah, kalau itu tidak masalah, karena yang penting ibunya mau dan ibunya bisa minum minyak itu. Jadi, itu bisa mensugesti ibu hamil agar berpikir positif tentang proses persalinannya nanti. Jadi, dengan sugesti seperti itu, maka ibu akan merasa nyaman, merasa tenang, tidak khawatir dengan proses persalinannya. Hal selanjutnya atau yang ketiga adalah minum telur mentah. Jadi, orang-orang beranggapan bahwa telur mentah itu bisa meningkatkan tenaga, bisa meningkatkan stamina, sehingga ibu yang menjelang persalinan itu kalau minum telur mentah atau mengkonsumsi telur mentah itu tenaganya akan kuat untuk mengejar nantinya. Tapi ada juga ibu-ibu yang dikasih telur mentah itu sampai muntah-muntah karena tidak suka dengan baunya, tidak suka dengan rasanya. Jadi menurut saya untuk teman-teman atau keluarganya atau ibu hamilnya sendiri, kalau misalnya tidak ingin mengkonsumsi itu, katakan baik-baik bahwa tidak ingin mengkonsumsi telur mentah. Jangan karena terpaksa konsumsi, jadinya muntah-muntah. Sudah sakit karena kontraksi, juga tersiksa dengan rasa yang tidak enak, rasa mual, tidak suka dengan bau telur. Jadi biasanya konsumsi telur mentah itu kalau kontraksinya sudah tambah sakit, misalnya di pembukaan 7 atau dekat-dekat persalinan, itu ibu sudah langsung dikasih telur mentah. Ada juga yang baru awal-awal kontraksi itu dikasih telur mentah, kemudian sampai nanti menjelang persalinan, jadi bisa lebih dari 1 telur mentah yang diberikan. Dan telur mentahnya itu adalah telur ayam kampung. Jadi telur ayam kampung yang diberikan ke ibu hamilnya. Jadi saran saya untuk ibu-ibu atau siapapun itu yang keluarganya menjelang persalinan atau bahkan ibu hamilnya sendiri menjelang persalinan, sebaiknya telurnya direbus dulu. Jadi kalau telurnya direbus, itu telur yang sudah dimasak, sudah matang, kemudian dimakan itu kan enak juga lewatnya di tenggorokan. Jadi untuk ibu hamil, biasanya juga ibu hamil yang usia kehamilannya itu sudah di akhir trimester 3, itu saya biasa sampaikan, ibu kalau nanti sudah ada tanda-tanda persalinan seperti adanya kontraksi, sebelum kontraksinya itu tambah sakit, kalau misalnya baru awal-awal itu ibu bisa rebus telur atau minta keluarganya rebus telur ayam kampung, kemudian nanti dibawa kalau ibu mau ke sini, mau ke pelayanan kesehatan. Dan juga sebelum rasa sakitnya itu bertambah, sebaiknya ibu hamil itu mengkonsumsi makanan, misalnya makan nasi sama telur, makan roti kalau misalnya nasi sudah tidak bisa lewat. Jadi harus mengkonsumsi makanan supaya ada tenaganya, supaya kuat. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan juga kalau pemberian telur yang mentah, salah satu makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil adalah mengkonsumsi makanan mentah. Salah satunya adalah telur mentah. Jadi itu secara medisnya itu dilarang untuk ibu hamil mengkonsumsi makanan mentah, termasuk telur mentah. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada keluarga moms yang mau memberikan telur mentah, sebaiknya telurnya direbus dulu supaya lebih bagus, gizinya lebih enak juga dikonsumsi. Hal selanjutnya yang biasa saya temui yang keempat adalah pemberian perasan daun kelor. Jadi biasanya orang-orang di sini percaya bahwa biasanya kan ada ibu hamil atau yang menjelang persalinan itu, ibu infartu, itu pengeluaran lendirnya itu banyak. Dan kalau misalnya lendir yang banyak itu keluar, itu menyebabkan rasa sakit
pada ibunya kontraksi yang menyebabkan ibu itu meringis karena sakitnya. Jadi biasakan yang keluar itu lendir dan darah, tapi ada juga yang pengeluaran lendirnya itu jauh lebih banyak. Nah, itu biasanya di sini dikatakan dengan getah kelorang. Nah, itu bahasa daerahnya. Jadi, kalau misalnya ada ibu dengan kondisi yang seperti itu, biasanya orang-orang itu percaya itu akan teratasi, rasa sakitnya itu akan berkurang, dan pengeluaran lendir yang banyak itu akan berkurang dengan menggunakan air perasan daun kelor. Jadi caranya daun kelor itu diambil, ya cukup segenggam, kemudian direndam air dan diperas-peras seperti ini dan dituang. Jadi air perasannya itu ditaruh di wadah, di gelas, kemudian nanti kita suruh ibu hamilnya untuk minum, dan itu dipercaya bisa meredakan nyerinya dan mengurangi lendir yang keluar. Tapi ada juga beberapa orang yang pemberian daun kelornya itu air perasan daun kelornya itu, daun kelornya diambil itu diperas, tangannya kita tidak tahu apakah sudah dicuci atau tidak. Tapi yang sering saya perhatikan, beberapa yang pernah saya perhatikan itu misalnya dari luar, kemudian pegang benda-benda yang lain seperti ini, kemudian dia pergi ambil daun kelor, tangannya direndam di air, dikucek-kucek, diperas, dan ibu hamilnya minum. Saran saya, kalau misalnya mau buat ramuan seperti itu, ingat jaga kebersihan, cuci tangan sebelum dan setelah melakukan hal itu. Jadi kan aman juga dikonsumsi, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar. Bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di deskripsi. Dan kalau misalnya juga ada teman-teman yang ingin menyampaikan untuk video kita selanjutnya, kita bahas apa, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.